pernah kita mendengar atau membaca kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga? Benar atau tidak? Ya. Yaitu ketika kemudian kita perhatikan dalam kisah tersebut bahwa iblis dikeluarkan dari surga Allah karena ia ada penyakit sombong dan enggan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sujud. Ya, si iblis ini diperintahkan sujud oleh Allah. Ya, tetapi iblis tetap tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal ini bukan masalah tidak mau sujudnya ke Adam semata, bukan. Namun ini masalah ketaatannya iblis kepada Allah dengan perintahnya agar bersujud kepada Adam. Sehingga ma'asyarul muslimin, hikmah dari kisah iblis ini yang dikeluarkan dari surga, yakni bahwa kesombongan bisa saja ya tanda ya karena tidak keikhlasan seseorang. Ya, kesombongan merupakan tanda di antara tanda-tanda ketidakikhlasan seseorang dalam beramal. Iblis tidak ikhlas. Bila Adam mendapatkan banyak pujian dan apresiasi dari Allah Jalla wa'ala dan makhluk-makhluk lainnya di surga, iblis merasa tidak rela kalau ia harus bersujud kepada makhluk yang hanya diciptakan dari tanah liat yang hitam. Sedangkan ia sendiri, ini iblis, dia mengira dirinya lebih mulia, bahwa dia diciptakan dari api yang membara. Sekali lagi, bahwa iblis mengira dirinya lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Maka dari sini, lihatlah betapa tidak ikhlasnya iblis terhadap ketetapan Adam sebagai makhluk yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Dan kemudian apa? Singkat kisahnya, iblis ini ya dikeluarkan dari surga Allah. Bahasa yang lain, iblis ini dibuang dari surga, ditinggal oleh banyak harapan dan banyak kenikmatan. Maka kalau ada orang di antara kita tidak pernah ikhlas dalam berbuat kebaikan, ma'asyiral muslimin, awas, bisa saja orang ini akan ditinggalkan oleh banyak teman, oleh banyak peluang dan banyak harapan di masa depan, karena ketidakikhlasannya. Buat apa dipertahankan jika ternyata orang ini ya tidak pernah ikhlas dalam mengerjakan apapun? Lebih baik cari yang ikhlas dan lebih tahu diri terhadap keikhlasan. Maka poinnya adalah apa? Jadilah orang yang ikhlas, maka kita akan banyak disukai dan peluang menanti kita di setiap arah kita melangkah. Keikhlasan akan membantu seseorang untuk menemukan ya kemajuan hidupnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah ikhlas dalam menebar kebaikan, dalam berdakwah, dalam beramal saleh, beribadah kepada Allah, maka ingat, ketidakikhlasan tersebut akan membawanya kepada kebinasaan. Orang-orang akan membenci orang yang tidak ikhlas dalam berbuat, karena orang ini hanya berharap terhadap apa yang ia ingin tuju saja, yang ia harapkan saja. Dia tidak mempertimbangkan kemaslahatan orang lain, sehingga orang seperti ini adalah orang yang sangat tidak baik untuk dijadikan teman. Maka carilah teman yang ikhlas, dan hendaknya seorang menerapkan keikhlasan dalam kehidupannya, supaya apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah. Ikhlas saja tentu tidak cukup dalam beribadah, kita juga harus ittiba'u bir Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Jadi Anda harus ikhlas dan harus ittiba. Ya, salat harus ikhlas, dan salat juga harus mengikuti bagaimana
contoh dari Rasulullah SAW agar ibadah tersebut diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Semoga apa yang disampaikan ini dapat ya menjadikan keikhlasan kita semakin tumbuh dan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat.